Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Danang Aryaswara dari kelas I25 3A Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 3125104882. Dalam video ini saya akan membuat video tugas untuk UTS yang telah diberikan oleh Pak Agung Nugroho. Di sini kita akan bahas tentang topologi basis data dari konsep menuju implementasi, ya kurang lebih untuk sistem manajemen basis data atau DBMS ini. Oke, yang pertama kita ke materi DBMS itu sendiri. DBMS itu kepanjangan dari Database Management System. Adalah perangkat lunak perantara yang memastikan data mentah dapat diakses dan dikelola secara terstruktur, aman, dan efisien. Jadi DBMS itu adalah sebuah perangkat lunak yang kompleks, di mana berfungsi sebagai fondasi utama dalam pengelolaan data digital. DBMS ini berperan sebagai lapisan perantara antara antarmuka sistematis lapisan perantara yang menghubungkan pengguna dan aplikasi ini dan juga dengan basis data fisik. Jadi tanpa DBMS ini, kita harus mengelola data secara manual di level file yang sangat berisiko. DBMS ini menyediakan mekanisme terstandarisasi untuk mendefinisikan struktur data melalui Data Definition Language atau DDL dan memanipulasi isinya melalui Data Manipulation Language atau DML. Sembari memastikan bahwa hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke materi yang kedua, yaitu tentang memahami redundansi data dan juga resikonya. Jadi redundansi data merujuk pada penyimpanan butir data yang sama secara berulang di beberapa lokasi atau tabel yang berbeda dalam satu sistem. Masalah ini sering muncul akibat perancangan database yang kurang matang. Lalu juga dampaknya juga bukan sekadar pemborosan ruang penyimpanan atau hard disk, melainkan juga risiko munculnya anomali data. Sebagai contoh, jika alamat seorang pelanggan tercatat di 5 tabel berbeda dan pelanggan tersebut pindah rumah, kita harus memperbarui kelima lokasi tersebut. Jika satu saja terlewat, maka akan terjadinya inkonsistensi data yang dapat menyesatkan keputusan bisnis. Oleh karena itu, teknik normalisasi digunakan untuk memecah data ke dalam tabel-tabel yang lebih efisien guna menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Lalu yang ketiga di sini kita akan memahami konsep entitas perancangan dalam dunia basis data. Entitas itu sendiri adalah representasi dari objek, orang, atau kejadian di dunia nyata yang memiliki keberadaan unik dan datanya ingin kita rekam. Entitas bertindak sebagai wadah besar, misalnya dalam sistem akademik kita mengenal entitas mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Setiap entitas ini nantinya akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel dalam database. Di dalam entitas tersebut terdapat atribut seperti nama, NIM, atau alamat yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Oke, selanjutnya kita ke mekanisme identifikasi. Jadi, yaitu composite key. Sebentar. Ini dia. Composite key adalah sebuah kunci unik primary key yang dibentuk dengan menggabungkan dua atau lebih kolom. Penggunaan kunci komposit menjadi sangat krusial ketika tidak ada satupun
kolom yang mampu menjamin keunikan sebuah basis secara mandiri. Sebagai contoh, pada tabel registrasi mata kuliah, kolom NIM itu saja tidak bisa menjadi kunci unik karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Begitu pula kode mata kuliah saja tidak unik karena diambil banyak mahasiswa. Namun jika NIM dan kode mata kuliah itu digabungkan, kombinasi tersebut menjadi identitas unik yang memastikan seorang mahasiswa tidak terdaftar 2 kali pada kelas yang sama. Oke, yang selanjutnya yang kelima, optimasi performa dengan indeks K. Indeks K adalah struktur data internal yang dibuat oleh DBMS untuk meningkatkan kecepatan operasi pencarian data. Jadi, cara kerja indeks K ini sangat mirip dengan indeks atau daftar isi di bagian belakang buku teks. Alih-alih menjadi mesin database harus membaca jutaan baris data satu persatu dari awal sampai akhir, mesin tersebut cukup melihat indeks untuk menemukan lokasi fisik data yang dicari secara instan. Meski sangat mempercepat pembacaan data, penggunaan indeks harus bijak karena terlalu banyak indeks dapat sedikit memperlambat proses penulisan atau perubahan data. Lalu yang selanjutnya ada variasi arsitektur basis data. Sebentar. Sistem basis data dapat dibangun dengan 3 pendekatan arsitektur utama berdasarkan distribusinya. Pertama, arsitektur terpusat, di mana seluruh database dan perangkat lunak pengelolanya berjalan di satu komputer server tunggal. Kedua, arsitektur client server, yang membagi tugas secara spesifik. Client menangani tampilan antarmuka pengguna, sementara server fokus pada pemrosesan data dan logika bisnis. Lalu yang ketiga ada arsitektur terdistribusi, di mana ada secara fisik tersebar di berbagai lokasi atau kota yang berbeda, namun tetap terhubung secara logis dalam satu jaringan sehingga meningkatkan ketahanan sistem jika salah satu lokasi mengalami gangguan. Lalu yang di sini ada 7 ada level abstraksi basis data. Untuk memudahkan pengelolaan database, dibagi menjadi 3 tingkatan abstraksi level eksternal. Yang pertama ada level eksternal. Sebentar. Yang ini. Level eksternal adalah apa yang dilihat oleh pengguna akhir seperti formulir atau laporan. Setiap pengguna mungkin memiliki pandangan beda sesuai aksesnya. Lalu yang di bawahnya terdapat level konseptual, yang merupakan pandangan komunitas atau administrator tentang struktur logika database secara keseluruhan. Tabel apa saja yang ada dan bagaimana hubungannya. Lalu yang terakhir ada level internal. Level internal ini adalah level yang paling teknis karena mengatur bagaimana bit dan bit data disimpan di dalam media penyimpanan fisik. Lalu yang selanjutnya ada perbandingan model hierarki dan jaringan dahulu. Sebelum modelan populer, terdapat 2 model utama basis data hierarki mengatur data dalam struktur pohon tree yang kaku, di mana setiap anak hanya boleh memiliki satu orang tua, yang dimana ini menghubungkan one to many. Hal ini membuat pencarian data harus selalu dimulai dari akar pohon. Sebagai pengembangan, muncul basis data jaringan yang lebih fleksibel. Dalam model ini, sebuah data anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Ini menghubungkan dengan many to many, yang menciptakan struktur jala untuk memungkinkan akses data dari berbagai jalur navigasi.
Lalu yang selanjutnya yang ke-9 ada hubungan model L dan relational database. Sebentar. Seringkali orang tertukar antar keduanya, namun fungsinya sangat berbeda. Entity atau R atau entity relation adalah tahap perencanaan atau desain konseptual. Ini adalah cetak biru yang biasanya digambarkan dalam bentuk diagram untuk memvisualisasikan hubungan antar data secara abstrak. Sementara relation database adalah wujud nyata atau implementasi dari desain tersebut. Di sini konsep-konsep abstraknya tadi akan diterjemahkan ke dalam tabel-tabel baris dan kolom yang saling terhubung menggunakan kunci atau key dalam sistem komputer. Lalu yang 10 ada tentang materi SQL dan NoSQL. Ini dia. Di dunia teknologi kini mengenal dua kubu besar penyimpanan data. Yang pertama ada SQL. SQL ini sangat terstruktur, lalu menggunakan skema yang tetap dan juga sangat mengandalkan relasi antar tabel. Sistem ini sangat cocok untuk transaksi keuangan yang menuntut konsistensi tinggi. Lalu di sisi lain, SQL atau non-relational muncul untuk menangani data yang tidak terstruktur atau sangat besar yang tidak cocok masuk ke dalam tabel kaku. NoSQL ini NoSQL ini memiliki skema dinamis yang memungkinkan pengembang penyimpanan data tanpa harus mendefinisikan strukturnya terlebih dahulu. Di sini contoh-contoh basis data SQL ada dokumen, key value, gap, intercom, dan lain-lain. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.